Oke, selamat datang di The Deep Dive. Kali ini kita bakal dalami sumber-sumber yang Anda kirim soal perseteruan panas ya, antara Pondok Pesantren Lirboyo, ini kan salah satu pesantren paling berpengaruh ya, dengan stasiun TV Trans 7. Iya, Lirboyo ini besar sekali pengaruhnya, terutama di Jawa Timur. Nah, misi kita nih, kita coba pahami apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa kok satu segmen acara TV aja bisa bikin heboh nasional gitu, dan pelajaran penting apa di baliknya? Betul, karena dampaknya luas banget kan ini. Bayangin aja, satu tayangan singkat tiba-tiba nyulut protes gede-gedean, tagar boykot jadi trending. Sampai masuk ranah politik juga ya isunya. Iya, itu dia. Oke deh, mari kita bedah ini. Mulai dari pemicunya dulu kali ya. Boleh? Setahu saya itu dari acara Expose Uncensored Trans 7 kan? Ya? Betul. Tayangan tanggal 13 Oktober 2025. Judul segmennya aja udah, gimana ya, provokatif gitu. Santrinya minum susu aja kudu jongkok. Emang gini kehidupan pondok? Kiainya kaya raya, tapi umatnya yang ngasih amplop. Wah, judulnya langsung menghakimi ya kedengerannya. Banget. Terus ada adegan kunci nih. Santri jalan ngesot, kayak merangkak gitu ya. Iya, ngesot itu kan istilahnya. Mendekati KH Anwar Mansur, ini kan kiai sepuh ya, ulama senior. Terus cium tangan, nah sambil ngasih amplop. Amplop ini ya yang jadi sorotan utama narasinya. Iya, narasinya itu loh yang bikin panas. Ada kalimat kayak, netizen curiga bahwa bisa jadi, inilah kenapa sebagian kiai makin kaya raya. Terus ada pertanyaan retoris, padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit nggak sih? Ini framingnya udah jelas banget ya, menggiring opini. Belum lagi visualnya, tradisi pesantren itu dijejerin sama gambar mobil mewah. Terus ada info harga sarung kiai yang katanya bisa sampai, belasan juta rupiah. Nah, ini nih. Menurut saya, disinilah letak akar masalahnya. Ada semacam, kebutaan kultural, cultural illiteracy lah istilah kerennya, dari tim produksinya. Kebutaan kultural. Maksudnya gimana tuh? Mereka gagal total gitu loh, nangkap makna sebenarnya di balik gestur, di balik tradisi itu, kayak ngesot tadi. Itu kan bukan soal merendahkan diri. Oh, bukan ya? Jadi apa dong? Itu bentuk tahzim, penghormatan yang ya sangat mendalam lah ke sosok ulama yang dituakan, yang ilmunya tinggi. Oke. Jadi yang mungkin buat orang luar kelihatan aneh atau gimana gitu, itu sebenarnya punya makna hormat yang dalam ya? Bukan soal amplop doang kayak yang digambarin. Ada juga shodaqoh. Mahabbah sodakoh, oke. Dan itu semua bagian dari upaya santri nyari barokah. Keberkahan ilmu, keberkahan doa dari sang kiai. Apalagi KH Anwar Mansur ini kan dihormati luas, bukan karena hartanya, tapi ya itu tadi, ilmunya, kesederhanaannya, kezuhudamnya. Jadi framing acaranya yang serba materi itu jelas keliru banget ya? Melucuti makna sakralnya, ditafsirkan ulang secara ya dangkal dan keliru. Dan ya namanya era digital, konten kayak gitu pasti cepet banget nyebarnya kan? Gimana reaksi publiknya waktu itu? Wah, luar biasa cepat dan masif. Potongan videonya itu langsung viral kemana-mana, tagar hashtag boykot Trans 7 langsung menggema. Jadi trending topik nasional ya? Betul. Nah, di sini kelihatan banget peran akun-akun komunitas santri sama alumni. Ada santri keren, garis lucu, cah pondok, banyak lah. Mereka yang amplifikasi protesnya. Mobilisasi massa digital gitu ya? Iya. Akun Instagram Trans 7 itu sampai diserbu puluhan ribu komentar kemarahan, gila-gilaan pokoknya. Dan gak cuma di dunia maya kan? Sampai turun ke jalan juga. Betul sekali. Ada demo dari PWNU Jakarta, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jakarta, langsung di depan gedung Trans 7. Wah, ini nunjukin kekuatan baru ya? Komunitas yang melek digital bisa bawa isu dari online ke offline. Tepat, demonstrasi kekuatan komunitas santri yang sekarang juga jago main di digital. Nah, ngadepin tekanan segede itu, gimana Trans 7 responsnya? Cukup cepat nggak mereka? Menurut saya sangat cepat. Sehari setelah tayang, tanggal 14 Oktober itu, mereka langsung kirim surat permintaan maaf resmi ke Lirboyo. Ngaku ada keteledoran. Mengakui kesalahan ya?
Di hari yang sama juga langsung ada audiensi, mediasi gitu, sama Himasal Jabodetabek. Itu himpunan alumni santri Lirboyo, area Jakarta dan sekitarnya. Oke, terus hasilnya gimana mediasinya? Hasilnya Trans7 keluarin 4 poin komitmen publik. Pertama, ya minta maaf terbuka di DC dan medsos mereka. Kedua, komitmen buat tabayun. Tabayun itu klarifikasi dan minta maaf langsung ya? Iya, langsung ke Kiai Anwar Mansur di Kediri. Ketiga, narik tayangan yang kontroversial itu. Dan keempat, janji bikin konten edukatif soal pesantren. Katanya sih mau ditayangin pas Hari Santri 22 Oktober. Langkah internalnya gimana? Ada tindakan tegas juga kan katanya? Sangat tegas. Mereka putus kerjasama sama pihak eksternal yang produksi acara itu. Dan yang paling keras kabarnya sih atas arahan langsung Pak Chairul Tanjung, program Expose Uncensored itu dihentikan permanen. Wow, di stop total acaranya. Iya, ini jelas langkah manajemen krisis yang serius buat meredam situasi. Nggak main-main. Di tengah respons Trans7 itu, muncul juga kan perdebatan soal etika jurnalistik dan standar penyiaran. Nah, iya. Banyak yang nyinggung potensi pelanggaran kode etik jurnalistik, KEJ pasal 3 soal cara pemberitaan, sama P3SPS KPI. P3SPC itu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran ya? Betul. Isu utamanya soal verifikasi yang dianggap kurang, liputan nggak berimbang, sama narasi yang nyampur fakta dan opini menghakimi. Walaupun ya pakai alibi netizen curiga. Jadi intinya balik lagi ke soal gagal paham budaya tadi ya? Plus mungkin bias media kota ke institusi tradisional. Bisa jadi, kegagalan memahami konteks budaya itu fatal akibatnya. Dan implikasinya jadi kemana-mana ya ini kasus. Nggak cuma soal media dan pesantren aja. Investigasi. Terus isunya masuk ke ranah politik. DPR sampai gelar RDPU, rapat dengar pendapat umum, ada seruan evaluasi izin siar juga. Sempat dengar juga ada teori-teori konspirasi gitu ya. Pengalihan isu katanya. Ah iya, sempet rame juga itu. Ada yang ngaitin buat nutupin kasus korupsi timah lah, Antam, wacana PPN. Ya, namanya juga opini publik di era sekarang ya, macam-macam. Kita sebut ini sebagai gambaran riuhnya aja, bukan berarti memvalidasi. Oke, jadi ini bukan isu sederhana ya? Jelas bukan. Dampak jangka panjangnya bisa signifikan loh ini. Buat industri media, ini kayak peringatan keras. Pentingnya kompetensi budaya itu, kepekaan itu. Sekaligus pembuktian kekuatan komunitas pesantren di era digital ya? Banget. Kekuatan advokasi digital mereka terbukti efektif. Nah, ini yang menarik. Ini bisa jadi mengubah relasi kuasa ke depan antara media dan komunitas-komunitas yang mereka liput. Gimana dinamikanya nanti? Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang menyimak? Kasus Lirboyo versus Trans7 ini lebih dari sekedar berita viral biasa ya? Iya, ini kayak potret mini. Potret benturan budaya di era digital. Kekuatan aksi kolektif komunitas juga kelihatan banget. Dan tanggung jawab besar media nih saat meliput keragaman Indonesia yang kaya banget ini. Dan mungkin satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Kalau kita lihat betapa cepat dan efektifnya ya, komunitas yang merasa dirugikan bisa nyerang balik secara digital, gimana ini bakal ngubah cara media nantinya? Kalau mau ngeliput topik-topik sensitif lain. Akankah jadi lebih hati-hati? Atau malah main aman? Nah, itu pertanyaannya. Akankah kehati-hatian atau cari aman ini malah mengalahkan keberanian jurnalisme investigatif yang mungkin berisiko? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.